Kalau curah jantung itu tentang mekaniknya jantung ya. Nah, kemudian nanti kita juga belajar tentang apa namanya hemodinamik. Kalau hemodinamik itu tentang pembuluh darah ya. Kemudian besok kita belajar tentang nutrisi otot jantung supaya adik-adik ini bisa lebih mengerti tentang apa namanya patofisiologi nantinya kalau ada penyakit jantung koroner itu gimana. Makanya besok kita belajar tentang listrik jantung. Tentang apa namanya? Tentang nutrisi otot jantung. Baik, mari kita mulai saja di kuliah curah jantung kali ini. Ya, curah jantung nanti kita akan membahas tentang hal berikut ya. Sebenarnya curah jantung itu atau cardiac output ya, curah jantung. Curah jantung itu, cardiac output itu adalah perkalian antara SV sama HR ya. Nah, SV itu sendiri itu dipengaruhi oleh 3 ya. Kontraksi, ya. Kemudian preload sama afterload. Kalau heart rate itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Kontraksi juga dipengaruhi beberapa faktor, preload dipengaruhi beberapa faktor, afterload dipengaruhi beberapa faktor. Nah, faktor-faktor inilah yang nanti akan mempengaruhi stroke volume, yang mempengaruhi heart rate, sehingga heart rate dan stroke volume ini juga akan mempengaruhi banyak tidaknya cardiac output ya. Nah, jadi cardiac output atau curah jantung itu apa sih? Nanti jangan bingung ya, cardiac output, curah jantung, terus ada stroke volume tadi isi sekuncup, kemudian ada heart rate, laju jantung sama aja ya. Ya. Jadi cardiac output atau curah jantung adalah volume darah ya, yang dipompa oleh masing-masing ventricle per menit ya. Jadi bukan total darah yang dipompa oleh jantung. Jadi per menit ya, per menit itu volume darahnya berapa. Kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung. Ya, ada tadi cardiac output adalah perkalian dari stroke volume dan heart rate. Cardiac output itu adalah tadi volume darah yang dipompa oleh masing-masing ventricle per menit. Itu adalah curah jantung. Sementara stroke volume atau isi sekuncup adalah volume darah yang dipompa per denyut. Ya. Kalau cardiac output berarti per menit. Berarti kalau denyutnya 60, nah berarti segitu. Ya. Tapi kalau stroke volume itu per 1 denyut. Seperti itu. Ya. Kalau cardiac output itu dalam 1 menit. Berarti dikali aja stroke volume dikali denyut. Nah, makanya di sini ada denyutnya itu adalah heart rate ya. Atau kecepatan jantung atau laju jantung ya, sama aja. Jadi cardiac output itu akan meningkat apabila SV-nya meningkat atau HR-nya meningkat. Ya kan? Kan dia berbanding lurus. Nah, kalau SV-nya menurun, maka untuk mempertahankan cardiac output, maka harus meningkatkan. Kalau stroke volume-nya menurun, maka untuk mempertahankan cardiac output harus meningkatkan heart rate. Ya. Oke. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi SP itu stroke volume ya, itu melambangkan kekuatan ya, kekuatan atau kontraksi. Nah, heart rate itu melambangkan kecepatan. Nah, semisal stroke volume-nya itu 70 mili per denyut. Heart rate-nya itu 60 denyut per menit ya. Maka cardiac output-nya di sini 70 ya, SV ya. SV 70 mili per denyut kali 70 denyut per menit. Ya, di sini denyutnya bisa dicilang, seret-seret.
Jadinya 70 kali 70, 7 kali 7, 49, ya, nolnya 2, kemudian mili per menit, denyutnya dicoret. Nah, mili itu kan berarti 1000, berarti sekitar 4,9 mili per menit, liter per menit, atau 5 liter per menit. Jadi cardiac output dengan stroke volume sekian, heart rate-nya sekian, itu 5 liter per menit. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang heart rate ya sekarang. Heart rate di sini, heart rate itu dipengaruhi oleh 4 ya. Pertama saraf otonom ya. Kemudian dipengaruhi oleh ion-ion, ya, kalium, kalsium seperti itu. Kemudian hormon ya, hormon-hormon, adrenalin, norepinefrin, epinefrin, norepinefrin. Kemudian suhu ya, dipengaruhi oleh itu. Jadi faktor yang mempengaruhi laju jantung tadi ada saraf otonom ya. Jadi kalau saraf otonom itu kalau simpatis ya, kalau simpatisnya meningkat, maka heart rate-nya meningkat. Kalau simpatis yang bekerja, maka heart rate-nya meningkat ya. Kemudian kalau parasimpatis yang bekerja, maka heart rate-nya akan menurun. Ingat-ingat ya, simpatis itu heart rate-nya meningkat, parasimpatis heart rate-nya turun. Ingat-ingat, kalau simpatis itu kan aksinya adalah flight or flight, flight or fight. Nah, jadi detak jantungnya meningkat. Sama kayak kita jatuh cinta ya. Kalau lihat orang yang disukai, maka heart rate-nya akan meningkat ya. Kalau parasimpatis itu rest and digest. Kalau kita makan, itu kan kita apa namanya? Kalau kita makan, kalau kita tidur, istirahat, nah heart rate kita akan menurun. Nggak mungkin kan kalau kita tidur, heart rate kita meningkat, malah nggak bisa tidur kan. Makanya heart rate-nya menurun kalau parasimpatis. Rest and digest, simpatis, flight or fight. Kemudian ion ya. Nah, pengaruh ion di sini kalau kaliumnya meningkat itu akan menurunkan heart rate ya. Kalium meningkat, heart rate-nya malah turun ya. Kalau kalsiumnya yang meningkat, heart rate-nya meningkat juga. Kalau kalsiumnya menurun, heart rate-nya menurun juga ya. Itu ya. Nah, kenapa kok kalium meningkat malah penurunan heart rate? Kita tahu kalau kalium itu adanya di intraseluler. Kalau dia ke ekstraseluler, berarti kaliumnya di dalam apa namanya? Dalam sel itu makin menurun. Nah, kalau makin menurun berarti makin negatif. Nah, maka tidak akan terjadi potensial aksi kayak kemarin ya. Dibuka-buka lagi yang aktivitas listrik jantung. Kemudian kalsium kok meningkat, heart rate-nya semakin meningkat seperti itu. Ya, karena kalsium itu adalah ion positif yang masuk ke dalam sel itu. Nah, kalau kalsiumnya meningkat, tentu yang masuk ke dalam sel semakin banyak sehingga semakin positif, memudahkan terjadinya depolarisasi. Kemudian suhunya juga meningkat. Kalau meningkat dia akan meningkat ya. Kalau suhu meningkat, heart rate-nya akan meningkat. Contohnya kalau saat kita demam ya. Saat kita demam, heart rate kita akan meningkat. Akan deg-degan. Kemudian hormon, di sini ada hormon tiroid. Hormon tiroid ini kalau dia meningkat akan meningkatkan heart rate. Ya. Karena kalau hormon tiroid meningkat, maka akan memproduksi dari reseptor adrenalin dan norepinefrin, sehingga saraf simpatis ini, ya, neurotransmitter yang simpatis ini akan banyak menempel ke reseptor tersebut, sehingga akan meningkatkan heart rate ya, karena simpatis tadi meningkatkan heart rate. Untuk pathway-nya sendiri gimana kok simpatis, parasimpatis meningkatkan heart rate, kemudian mungkin kemarin sudah dibahas ya waktu tutorial atau belum. Kalau belum, saya sarankan nonton di YouTube namanya Ninja Nerd Science. Nah, di sana ada kenapa kok simpatis bisa meningkatkan heart rate, meningkatkan kontraktilitas.
parasimpatis kenapa kok bisa menurunkan heart rate, menurunkan kontraktilitas seperti itu. Nah, itu zaman sekarang enak kalau belajar. Kemudian pengaruh saraf otonom ya pada kecepatan jantung. Jadi saraf otonom itu memodifikasi kecepatan dan kekuatan kontraksi tadi. Kecepatan dilambangkan dengan apa tadi? Heart rate ya. Kalau kekuatan kontraksi dilambangkan dengan stroke volume. Oke. Jadi jantung sendiri ya itu tidak butuh saraf ya kayak kemarin ya. Nah, jadi tidak butuh saraf sebenarnya. Dia bisa menimbulkan kontraksi sendiri, maka tidak diperlukan saraf untuk memulai kontraksi karena dia punya sistem konduksi yang kemarin sudah kita bahas ya. Ada SA node, AV node dan lain-lain. Nah, sarafnya sendiri itu fungsinya untuk tadi memodifikasi kecepatan dan kekuatan kontraksi. Jadi nyepetin sama melambatin atau memperkuat kontraksi jantung atau melemah saja. Jadi tidak menimbulkan kontraksinya. Nah, kalau menimbulkan kontraksinya, memulai kontraksinya itu ada sistem konduksi kalau jantung. Kemudian di sini ada kecepatan jantung ya atau heart rate itu dipengaruhi secara positif ya, tambah cepat kalau ada aktivitas simpatis ya dan epinefrin tadi ya. Adrenalin itu sama saja epinefrin. Dan norepinefrin itu juga sama dengan noradrenalin. Kemudian di sini ada parasimpatis ya. Kalau parasimpatis tadi rest and digest, makanya dia mengurangi kecepatan jantung atau heart rate tadi. Jangan bingung ya, di sini mungkin banyak yang campur-campur heart rate, kecepatan jantung, laju jantung, sama aja. Nah, gimana saraf parasimpatis itu bekerja pada heart rate ya, bagaimana efeknya. Jadi saraf parasimpatis itu letaknya di mana aja ya. Kalau saraf parasimpatis itu ada di SA node dan AV node ya. Di ventricle itu cuma sedikit, bahkan sangat sedikit ya. Kalau simpatis itu di ventricle ada, seperti itu. Bedanya ya, bedanya antara saraf parasimpatis sama simpatis. Kalau saraf simpatis itu di SA node, AV node sama ventricle ada. Tapi kalau parasimpatis di ventricle nggak ada. Ya. Dan neurotransmitternya kalau parasimpatis itu pakai asetilkolin ya, asetilkolin. Ya. Nah, asetilkolin itu ada reseptornya yang menerima asetilkolin ya. Ya, namanya reseptor muskarinik kalau di jantung. Masih ingat nggak? Kalau di otot skelet namanya apa? Masih ingat? Asetilkolin kalau reseptornya di otot skelet, otot suri namanya apa? Reseptornya. Masih ingat? Kalau di otot skelet, reseptor asetilkolin namanya? Ni? Masih ingat? Ada ingat? Ya. Masih ingat nggak? Nikotinik ya. Ya, nikotinik ya. Jadi kalau asetilkolin di otot skelet namanya nikotinik ya. Jadi asetilkolin di otot skelet itu malah menimbulkan impuls ya. Tapi kalau asetilkolin di otot jantung namanya muskarinik. Ya, muskarinik itu malah dia jadi inhibisi ya, tidak menimbulkan impuls malah menginhibisi impuls. Ya, itu asetilkolin itu kalau di otot skelet dia malah eksitasi ya, menimbulkan impuls, tapi kalau ke otot jantung dia malah menjadi inhibisi ya, muskarinik tadi. Nah, ini ya.
Jadi asetilkolin akan ditangkap oleh reseptor muskarinik di otot jantung. Nah, kemudian akan berikatan dengan glycopil protein ya. Glycopil protein sehingga nanti ujung-ujungnya akan menurunkan CAMP. Nah, CAMP ini adalah nanti akan berpengaruh dengan kontraksi dan kontraksi dan laju jantung ya. Nah, makanya nanti efeknya adalah seperti yang di bawah ini ya. Jadi nanti akan menurunkan kecepatan jantung dan menurunkan kontraksi jantung. Kecepatan jantung yang menurun namanya kronotropik ya. Kronotropik. Kecepatan jantung itu namanya kronotropik. Nah, kalau kecepatan jantung menurun namanya kronotropik negatif ya. Kemudian menurunkan kontraktilitas jantung. Kalau kontraktilitas jantung namanya inotropik ya. Inotropik, ada inotropik positif sama negatif. Kalau positif berarti meningkatkan kontraksi jantung. Kalau inotropik negatif berarti menurunkan kontraksi jantung. Nah, dengan cara apa? Nah, jadi nanti CAMP ini akan menimbulkan suatu reaksi dengan kanal-kanal yang kemarin deh. Ada kanal kalium, ada kanal kalsium ya. Nah, jadi pada kanal kalium dia akan meningkatkan pengeluaran kalium ya. Jadi arus kaliumnya akan meningkat sehingga ambang potensial aksinya sulit dicapai ya. Nah, kalau meningkat kan berarti dalam sel semakin negatif. Nah, berarti untuk naik ke threshold itu semakin sulit ya. Nah, tapi kalau dia menurunkan ambang kalsium juga sama ya. Jadi kalsiumnya itu nggak masuk ke dalam sel. Nah, akibatnya nanti kalsium yang berikatan dengan apa kemarin ryanodin reseptor ya di mana di retikulum sarkoplasma itu akan sedikit sehingga CA yang keluar akan sedikit sehingga otot jantung yang berkontraksi semakin sedikit ya karena CA-nya itu sedikit yang di dalam sel. Nah, maka nanti kontraksinya akan melemah seperti itu. Kontraksi apa? Kontraksi atrium ya. Nah, kontraksi atrium. Ventricle gimana ventricle? Ventricle nggak ada ya, nih sedikit di ventricle ya. Jadi nggak ada. Banyaknya di atrium ya. SA node dan AV node ini. Ya, jadi kontraksi atrium memang. Nah, seperti inilah gambaran dari potensial aksi bila ada saraf parasimpatis ya. Nah, ini ya. Kalau normal itu yang putus-putus itu normal ya. Kalau dia saraf simpatisnya terstimulasi, maka akan semakin lambat itu. Semakin jarang kayak itu ya. Lebih lambat daripada yang normal. Ya. Kemudian pengaruh saraf parasimpatis. Simpatis ya. Tadi kalau parasimpatis kan pokoknya melambatkan, menurunkan kontraksi ya gitu. Nah, kalau saraf simpatis, nah di sini lokasinya ada di mana aja? Ada di SA node sama AV node. Sama ventricle tadi ya. Bedanya sama parasimpatis, kalau parasimpatis di ventricle itu sedikit ya. Sangat sedikit. Nah, neurotransmitternya apa? Norepinefrin ya kalau di simpatis ya. Tadi kalau di parasimpatis itu reseptornya namanya muskarinik ya kalau di otot jantung, kalau di otot skelet namanya nikotinik. Nah, sekarang kalau norepinefrin reseptornya namanya apa? Adrenergic. Ya. Adrenergic, benar. Adrenergic ya, ya. Norepinefrin, epinefrin itu reseptornya namanya adrenergic. Ya.
Norepinefrin itu berkaitan dengan reseptor adrenergik ya. Adrenergik ada banyak ya, ada alfa, ada beta ya, beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Nah, yang di jantung itu namanya beta 1 ya. Nanti ada beta 2. Nah, beta 2 itu salah satunya di bronkus ya. Itu. Nah, kalau di bronkus, nah dia bakal membuat bronkus untuk mengembang. Nah, makanya dia sebagai obat asma ya. Kalau ada obat namanya B2 agonis, nah itu buat obat asma. Nah, kalau B1 itu adanya di jantung. Itu. Nah, kalau B1-nya itu dirangsang, distimulasi, maka nanti simpatis akan fight or flight, berarti denyut jantungnya akan meningkat seperti itu. Nah, lain halnya kalau betanya ini diblok ya, dihalangi, diblok. Nah, ada obat namanya beta blocker. Nah, berarti nanti betanya bakal diblok, berarti kecepatan jantungnya akan menurun seperti itu ya. Jadi itu kepentingannya kenapa kok harus dihafalkan ya reseptor adrenergik beta 1, alfa 1, alfa 2 ya, karena nanti ada obat-obat yang berpengaruh ke reseptornya sendiri-sendiri itu deh seperti itu. Kemudian tadi sama, jadi reseptor adrenergik beta 1 akan melibatkan serangkaian reaksi dengan G-coupled protein sehingga meningkatkan siklik AMP ya. Siklik AMP yang meningkat ini akan menyebabkan efek sebagai berikut. Nah, itu akan akhirnya akan meningkatkan kecepatan jantung dan meningkatkan kontraksi jantung ya. Meningkatkan kecepatan jantung tadi kan namanya kronotropik ya. Kronotropik meningkatkan berarti positif, kronotropik positif. Meningkatkan kontraksi jantung berarti inotropik ya, inotropik. Kemudian di sini efek secara kanal ionnya, dia akan menurunkan arus kalium ya. Arus kalium yang keluar itu akan diturunkan. Maka dalam sel akan semakin positif ya, akan tetap positif. Negatif diturunkan arus kalium yang keluar sehingga untuk mencapai potensial aksi itu akan sangat mudah. Oh, ini maaf ya, ini ambang potensial aksi mudah dicapai ya, maaf. Kemudian akan meningkatkan arus kalsium, ini juga salah lagi. Kontraksi atrium menguat. Atrium dan ventricle ya, maaf. Ventricle dan atrium menguat ya. Jadi karena kalsiumnya meningkat, yang dibutuhkan untuk kontraksi otot kan kalsium ya, yang berkaitan dengan troponin, menggeser tropomiosin sehingga aktin dan miosin bisa bergandengan. Itu kan kalsium. Nah, makanya kalsium kalau dia meningkat, dia bakal meningkatkan kontraksi ya, atrium dan ventricle karena dia letaknya simpatis ini ada di atrium dan ventricle. Ya, baik seperti itu ya. Ini adalah gambarannya. Kalau stimulasi saraf simpatis maka akan lebih cepat daripada yang normal ya. Kalau yang normal itu yang putus-putus ini ya cuma 2. Kalau yang simpatis sudah 3 seperti itu. Ya. Jadi lebih cepat. Baik, itu tadi tentang saraf simpatis sama parasimpatis. Ada yang ditanyakan? Ya, lanjut dulu. Kita lanjut kontraktilitas otot jantung. Sekarang masuk, tadi kan heart rate sudah ya, heart rate sudah kita bahas. Jadi sekarang masuk ke stroke volume. Nah, stroke volume dipengaruhi oleh 3 ya. Kontraksi, preload, sama afterload. Nah, kontraksi ya sekarang, kontraksi. Berarti berkaitan dengan otot-ototnya tadi.
Nah, kontraktilitas juga berkaitan dengan saraf otonom ya, yang tadi ya. Kalau simpatis berarti meningkatkan kontraktilitas jantung ya. Kalau parasimpatis berarti menurunkan tadi. Kemudian ion-ion ya. Ion kalium itu akan menurunkan kontraktilitas jantung seperti tadi ya, karena dia arus kaliumnya akan banyak sehingga tidak terjadi potensial aksi. Kemudian kalsium itu meningkatkan kontraktilitas jantung. Ya, kalau dia meningkat. Kalau dia menurun, berarti menurunkan. Maaf nih, salah. Natrium kalau dia meningkat, dia akan menurunkan. Kemudian ion H+ ya, ion H+, berarti semakin dia kalau H+ itu asam apa basa? Asam, Dok. Asam. Ya, asam ya. Semakin asam ya, tubuh kita semakin asam, maka kontraktilitasnya semakin rendah. Gitu ya. Kemudian hormon yang mempengaruhi adalah epinefrin, norepinefrin, tiroid, sama glukagon. Nah, makanya beberapa obat itu meniru dari kerja hormon ini. Ada namanya obat adrenalin, injeksi ya, suntikan adrenalin, suntikan norepinefrin. Itu meniru kerja hormon ini ya, karena dia tahu kalau epinefrin itu meningkatkan kontraktilitas jantung. Maka saat jantung melemah, maka kita akan menginjeksikan epinefrin dan norepinefrin ini sehingga jantungnya bakal menguat kontraksinya seperti itu. Nah, seperti pada saat orang sudah ada pelatihan belum deh, TBM yang tentang CPR, tentang resusitasi jantung paru. Nah, kalau resusitasi jantung paru itu kan orangnya sudah di antara hidup sama mati ya, Dek. Nah, jantungnya berhenti berkontraksi, berhenti berdenyut. Nah, salah satu caranya, yang cara-cara terakhir adalah menginjeksikan ya, menyuntikkan epinefrin dan norepinefrin. Sehingga jantungnya diharapkan bisa berkontraksi lebih baik dan berdenyut lebih kencang lagi supaya darahnya tetap bersirkulasi seperti itu. Kalau henti jantung kan berarti darahnya berhenti sirkulasi. Nah, makanya kita belajar tentang hormon-hormon ini karena hormon ini akan banyak ditemui nanti di waktu kita mengobati orang. Epinefrin, norepinefrin itu meningkatkan kontraktilitas jantung. Tiroid juga meningkatkan ya. Tadi selain tiroid meningkatkan heart rate, juga meningkatkan kontraktilitas jantung. Kemudian hormon glukagon juga. Hormon glukagon itu hormon kebalikannya apa ya? Kalau ada yang tahu, glukagon kebalikannya. Udah ada kuliah belum ya? Glukagon itu kebalikannya insulin ya. Nah, jadi pada saat kamu kelaparan ya, itu kan gulanya sedikit ya. Nah, yang mecahin jadi gula itu adalah glukagon ini. Makanya pada saat kamu kelaparan itu jantungnya bisa berdenyutnya lebih kencang dan lebih keras seperti itu karena ada hormon glukagon ini. Kemudian obat-obat ada digitalis ya, digitalis itu meningkatkan kontraktilitas jantung. Kemudian ada obat namanya dobutamin, dopamin, atropin, beta blocker yang tadi ya. Kalau beta blocker, betanya diblok, padahal beta tadi kan saraf simpatis, malah diblok, berarti jadinya nanti kontraktilitas jantungnya malah menurun. Sama kan di sini beta blocker malah menurunkan kontraktilitas jantung sama. Kemudian ada obat namanya kalsium channel blocker. Kanal kalsiumnya malah diblok, berarti kalsiumnya malah nggak masuk ke otot jantung. Nah, nggak masuk ke sarkomer. Nah, jadinya nanti otot yang berkontraksi semakin
sedikit ya, maka menurunkan kontraktilitas jantung. Sama kan? Jadi menurunkan di sini ya, negatif. Nah, kontraktilitas jantung ini namanya inotropik ya. Inotropik. Nah, inotropik itu ada yang menurunkan, ada yang meningkatkan. Kalau meningkatkan namanya positif, inotropik positif. Kalau menurunkan namanya inotropik negatif. Nah, kontraktilitas ini berkaitan dengan suatu hukum. Hukum namanya hukum Frank Starling. Ditemukan oleh dua orang ya, Frank sama Starling. Frank siapa yang namanya Pak? Sama Starling. Nah, di sini ada kurva yang di semua textbook fisiologi itu ada ya. Selain kurva siklus jantung kemarin, ini juga yang terkenal juga namanya Frank Starling. Ya, jadi di sebelah sini adalah tegangan ototnya ya. Tegangan otot. Kalau tegangan otot, semakin ototnya itu berkontraksinya semakin banyak, maka stroke volumenya semakin banyak kan tadi kan ya. Stroke volume kan dipengaruhi oleh kontraktilitas, afterload sama preload kan. Maka nanti cardiac output-nya semakin meningkat ya. Kalau tegangan otot semakin meningkat, maka stroke volume meningkat, cardiac output meningkat. Nah, di sini kalau yang sebelah sini adalah panjang serat otot jantung ya. Nah, kalau otot jantungnya semakin apa namanya memanjang, semakin banyak darah yang terkumpul kan, ya. Jadi semakin otot itu memanjang, relaksasi ya, memanjang kan ya. Kalau memanjang semakin besar, maka darah yang masuk makin mengumpul. Tapi kalau memanjangnya sedikit, maka wadahnya ini sedikit. Jadi darah yang masuk itu semakin sedikit seperti itu. Makanya kalau semakin memanjang, maka darah yang mengumpul semakin banyak. Nah, makanya nanti akan meningkatkan volumenya ya. Jadi semakin panjang otot jantung, maka preloadnya darah yang masuk semakin banyak, volume darahnya semakin banyak ya, and diastolic volumenya juga semakin banyak ya. Itu ya. Bisa di bisa di logika ya seperti itu. Nah, jadi kita membahas tentang sarkomer dulu nih, bagian-bagiannya. Ini apa namanya? Namanya apa ya? Yang biru ini? Apa? Aktin. Filamen apa? Ya? Aktin, Dok. Aktin, ya. Kalau yang merah ini apa namanya? Filamen miosin. Miosin. Kalau yang ini namanya apa? Garis apa? Garis Z. pita Z ya, garis Z. Kemudian ini hijau ini namanya apa? Protein, namanya protein. Protein titin ya, namanya protein titin. Protein titin ini berfungsi agar memanjangnya itu nggak kebangetan ya. Garis Z ini kalau memanjang kebangetan kan nanti bakal meninggalkan apa namanya miosinnya seperti itu. Nah, titin ini berfungsi untuk kayak pernya menahan agar aktin sama miosin ini nggak lepas satu sama lain. Aktin, miosin, titin itu adalah protein ya, Dek. Protein semua. Nah, jadi kalau ini protein, maka dia gampang terdegradasi kalau ada panas ya. Gampang luruh kalau ada panas. Nah, makanya kalau kita makan daging ayam seperti itu ya, itu warna putih itu proteinnya terdegradasi semua ya, seperti itu. Karena isinya daging ayam, otot ayam itu ya protein seperti itu. Nah, kemudian ya tadi ya. Di ini ada aktin, ada miosin, ada titin, ada garis Z ya. Nah, jadi garisnya itu seperti ini, Frank Starling ya. Garisnya seperti ini. Kurvanya seperti ini ya.
Jadi hukumnya berbunyi semakin banyak volume jantung atau otot jantung yang meregang, ya. Semakin banyak otot jantung meregang kan volumenya juga makin banyak, sama aja ya. Semakin banyak otot jantung yang meregang saat diastol, ya, saat pengisian kok otot jantungnya semakin meregang, maka semakin besar kekuatan kontraksi saat sistol. Itu ya. Nah, ya, semakin banyak otot jantung yang direkrut, ya, semakin banyak otot jantung yang direkrut, maka semakin besar kekuatan kontraksi, ya, saat sistolnya. Baik, mari kita logika satu persatu, ya. Saat kita akan melogika bagaimana masalah dan bagaimana kekuatan otot jantung saat itu. Nah, saat di sini, ya, saat di sini itu berarti panjang serat otot jantungnya akan paling pendek, ya. Nah, kalau paling pendek dia sampai berhimpitan seperti ini, Dek. Nih. Nah, kalau dia paling pendek panjang serat otot jantungnya. Kalau yang normal tadi kan seperti ini, Dek. Nah, kalau yang seperti ini kan normal, ya, normal. Nah, panjangnya normal. Di tengah-tengah sinilah kalau ini. Nah, tapi kalau pendek aja di titik 1 ini pendek sekali. Kalau pendek, maka nanti jadinya seperti ini. Ya, ini pendek sekali ini, pegangannya. Nah, jadinya dia bakal crowded miosinnya, bingung mau berikatan dengan aktin yang mana, itu bingung dia miosinnya seperti itu. Nah, maka kontraksinya susah terjadi, ya. Nah, jadi kekuatannya nggak ada, ya. Kalau dia berikatan dengan miosin, dia bakal crowded, ya, nggak bisa berkontraksi lagi. Lah mentok nih, Dek. Nih, kalau dia mau mau berkontraksi, udah mentok nih. Garis Z-nya udah mentok ke ujung dari miosinnya, ya. Maka nggak bisa berkontraksi lagi, nggak bisa memendek lagi, lawang udah mentok seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini semakin panjang, ya, serat ototnya. Nah, maka seperti ini, ya. Seperti ini, aktinnya itu masih overlap, ya. Nah, sehingga kekuatannya masih susah, ya. Kalau ini berkontraksi sedikit, ya. Kalau ini berkontraksi sedikit juga nih. Ya, dibandingkan dengan ini mungkin ini agak lebar sedikit, ya. Tapi masih overlap aktinnya. Sama kayak ini, aktinnya juga masih overlap. Aktinnya overlap, miosinnya crowded, ya. Sampai garis Z, ya. Kalau ini miosinnya mungkin nggak crowded, nggak sampai garis Z. Tetapi aktinnya masih overlapping. Sehingga miosinnya nggak tahu mau mengikat yang mana, seperti itu. Nah, makanya dia nanti kekuatannya hampir tidak ada, seperti itu. Nah, kalau yang ketiga ini, nah dia sama kayak yang awal tadi, ya. Nah, dia ideal untuk kontraksi, masih bisa kontraksi lah, ya, meskipun sedikit, ya. Ini nanti sedikit lagi aktinnya overlap nih, sedikit lagi aktinnya overlap, ya. Kalau ditarik ke tengah kan berarti aktinnya nanti overlap. Nah, tapi dia masih ada lah nih jaraknya, ya, jadi masih bisa kontraksi. Nah, jadi kekuatannya masih ada lah, ya. Masih bisa kontraksi kalau sudah sampai sini. Nah, kalau yang sudah sampai sini ini paling optimal nih. Nah, regangannya paling bagus, ya. Nggak terlalu meregang tapi nggak terlalu deketan juga. Nah, maka dia untuk kontraksi bagus. Karena nggak ada masalah nih. Kekuatan kontraksinya tentu lebih besar daripada yang ini, ya. Karena ini nanti semakin memendeknya semakin banyak daripada yang ini. Ini celahnya cuma sedikit, kalau ini celahnya banyak, ya. Bisa dibayangin, ya, aktinnya kan nanti bentuknya kayak gini lah. Nanti kegeser ke tengah kan,
nanti garis Z-nya menjadi semakin antar garis Z-nya semakin pendek. Kemudian ya itu panjang optimal ya, 4 ini panjang optimal. Nah, tapi kalau sudah melebihi batas ya, dia akan menurun ya, nggak bisa kontraksi juga. Nah, di titik 5 ini nih, jadi aktinnya nggak bisa mencapai miosin ya, miosinnya nggak bisa mencapai aktinnya. Nah, akibatnya nanti karena dia terlalu meregang ya. Nah, terlalu meregang, jadi aktinnya nggak bisa mencapai miosinnya, nggak bisa mencapai aktinnya, nggak bisa berikatan dengan aktinnya ya. Ini yang berikatan dengan aktinnya yang mana? Nggak ada kan? Kalau ini kan masih ada ya. Kalau ini nggak ada, nah, maka kekuatannya pasti nggak ada ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah sampai 4, ini kekuatannya maksimal, panjang optimalnya segini. Semakin besar tadi apa perkataan hukumnya, semakin banyak otot yang meregang ya, otot yang meregang, tegangan ototnya semakin banyak, maka nanti waktu panjang semakin banyak otot jantung ya, maka akan semakin banyak darah yang dipompa ya saat sistol ya. Nah, jadi di sini maksudnya. Nah, tapi kalau dia melebihi atau malah kurang ya berarti semakin sedikit ya. Apalagi kalau melebihi sudah menurun sekali karena aktinnya sama miosinnya tidak bisa mencapai ya. Ini logikanya kalau dari sliding slide teori ya. Baik, mari kita tadi kan bagian kecilnya dari otot jantung, sarkomernya. Nah, sekarang kita ke bagian yang lebih besar di otot jantungnya, di jantungnya. Sekarang, kalau dia sebesar ini ya, misalnya dia volume diastol end diastolic volumenya, misal itu 20 cc. Ya. Di sininya 20 cc. Padahal kan end diastolic volume harusnya berapa, Dek? Kemarin. End diastolic volume harusnya berapa kemarin? Masih ingat? 93,3. End diastolic volume 100? 20. 130 ya. Jadi 130. Kalau end systolic volume berapa kemarin? Masih ingat? 50 kan ya. Ya. Jadi masih ada yang tertinggal di sini di ventricle kalau end systolic volume. Nah, end diastolic volume saat ventricle itu terisi penuh ya. Nah, sekitar 130 ya. Tapi di sini saya umpamakan di sini 20 cc aja ya. Biar enggak membingungkan. Nah, saat A ini end diastolic volumenya itu 20 cc. Nah, dia akan disemprotkan ya. Di pompa itu sekitar 15 cc. 15 cc itu apanya ya, Dik? Stroke volume, apa EDV atau ejection fraction atau ESV, apa, Dik? Stroke volume. 15 cc itu apa? Stroke volume. Namanya stroke volume ya. Jadi ini namanya EDV ya, end diastolic volume. Ini namanya stroke volume ya. Stroke volume end diastolic volume dikurangi stroke volume namanya end systolic volume. Berarti end systolic volumenya harusnya 5 cc ya. Kemudian ejection fraction-nya adalah 5 ya, end diastolic volume 5/15. Nah, itu namanya ejection fraction, EF ya. Ya, kembali lagi ke sini. Jadi 20 cc ya darahnya yang di sini di ventricle itu dipompa, Dek. Dipompa 15 cc.
Nah, ini berarti normalnya segitu ya. Nah, nanti yang tinggal di ventricle tinggal 5 cc. Nah, itu pada saat normal. Ya. Sekarang nih pada saat ini yang B ya. Kalau B ini kamu lihat dia ototnya yang menegang ya semakin banyak, ya. Semakin besar. Nah, maka darah yang dipompa itu harusnya ya semakin besar juga, lebih besar daripada 15 cc ini. Ya. Tapi ingat, di sini B ini mencerminkan dari saraf simpatis. Ya. Kalau keadaan normal, itu kan stroke volumenya tetap ya. Nah, jadi dia harusnya itu 25, 30, harusnya dia tuh hampir 18 seperti itu deh. Cuman harusnya dia 18 cc yang dipompa. Ya. Cuman karena dia simpatis, ingat-ingat simpatis tadi kan juga meningkatkan heart rate ya. Heart rate kan juga meningkat, kontraktilitasnya maka akan meningkat juga ya. Akibatnya nanti disesuaikan ya dari apa namanya? Stroke volumenya juga akan mengecil karena heart rate-nya sudah banyak gitu. Kalau ini kan heart rate-nya paling 60 sampai 100. Kalau ini kan lebih dari 100. Maka stroke volumenya juga akan disesuaikan sedikit-sedikit ya. Itu. Kalau heart rate-nya nggak ikut meningkat, mungkin di sini juga ikut banyak ya, 18. Hampir semuanya 20 ini hampir keluar semua. Ya. Tapi karena ini simpatis, maka heart rate-nya naik sehingga kontraktilitasnya juga akan disesuaikan seperti itu 10 cc. Tapi kalau dalam 1 menit itu sebenarnya kontraktilitasnya juga meningkat sama aja. Ini kan banyak yang dipompa seperti itu. Ya sekitar 18 berarti ya seperti itu. Kalau dalam heart rate yang normal. Nah sekarang yang ini, kalau ini yang C. Yang C ini adalah saat keadaan gagal jantung. Gagal jantung itu apa sih, Dek? Nah, gagal jantung itu adalah keadaan saat jantung itu tidak bisa memompa darah dengan efektif ya ke seluruh tubuh. Jadi darah yang pompa itu cuma sedikit ya. Ini 20 cc ya. Ya darah yang dipompa cuma 5 cc. Masih banyak yang di sini. Berarti jantungnya gagal untuk memompa, ya kan? Nah, bisa dibayangkan nanti apa organ-organ yang diperdarai oleh jantung kayak apa? Darahnya cuma sedikit ya. Seperti itu. Jadi jantungnya gagal untuk memompa ke seluruh tubuh. Itu namanya gagal jantung. Nah, gagal jantung ini bisa diperbaiki dengan obat-obatan atau apa namanya dari tubuh sendiri itu meningkatkan saraf simpatis ya. Kalau saraf simpatis tadi meningkatkan ya, meningkatkan tegangan otot ya. Nah, berarti si C ini, si gagal jantung ini, kalau saraf simpatisnya bekerja, kalau ini kan saraf simpatisnya belum bekerja ya. Kalau saraf simpatisnya distimulasi, ya, jadi bekerja, maka dia akan meningkat sedikit, mendekati normal. Ya. Nah, ini yang hijau ini ya, yang mendekati normal. Nah, itu adalah nih ya. Jadi gagal jantung plus stimulasi saraf simpatis atau dengan obat-obatan yang memicu saraf simpatis. Nah, ini D ini. Jadi kalau mulai menurun ya apa namanya? Stroke volumenya mulai menurun, maka kita tingkatkan dengan menstimulasi saraf simpatisnya. Jadi kalau normal itu kuning ya. Kalau saraf simpatis yang distimulasi, kalau keadaan normal saraf simpatis distimulasi maka akan merah ya. Stroke volumenya akan meningkat karena heart rate-nya juga meningkat. Kemudian kalau ada gagal jantung maka akan C ini, stroke volumenya menurun ya.
darah yang keluar dari jantung menurun, maka kita bisa tingkatkan, maka bisa kita obati ya, kita perbaiki gagal jantungnya supaya mendekati A ini dengan cara menstimulasi saraf simpatisnya. Nanti jadi hijau ini. Gitu. Ada yang ditanyakan untuk ini? Tidak ada ya? Masih bingung nggak? Jadi kalau A ini dia kan normal ya, normal. Nah, kalau B ini saraf simpatisnya distimulasi sehingga meningkatkan stroke volume ya. Kalau C ini stroke volumenya turun daripada A ini. Sehingga nanti kalau darah stroke volumenya itu menurun, maka darah yang ke jaringan semakin berkurang ya, stroke volumenya menurun. Maka kita tubuh itu meningkatkannya dengan menstimulasi saraf simpatis ya. Kalau stimulasi saraf simpatis, maka akan meningkat kayak ini ya. Nah, jadi akan mendekati A, dengan kayak D ini ya. Jadi D ini adalah gagal jantung dengan stimulasi saraf simpatis. Kalau tubuh itu mengatasinya dengan stimulasi saraf simpatis. Ya, jadi kalau orang gagal jantung, pasti denyut nadinya juga akan meningkat untuk mengejar stroke volumenya seperti itu. Ya, supaya stroke volumenya bisa cardiac output-nya bisa sama dengan yang normal, maka heart rate-nya akan ditingkatkan. Nah, itu namanya stimulasi saraf simpatis. Nah, kalau belum cukup untuk jadi normal, jadi A, nah ini berarti masih butuh obat-obatan. Obat-obatannya apa? Ini digoxin, dobutamin, dan lain-lain. Namanya gagal jantung dengan stimulasi saraf simpatis atau obat-obatan seperti itu ya. Ada yang tanyakan nggak? Silakan. Baik, kita lanjutkan saja ya. Kalau ada pertanyaan silakan ke Aura bisa, atau teman-teman mau chat juga bisa. Chat aja kalau memang ada pertanyaan ya. Malu untuk mengungkapkan silahkan di chat. Kemudian di sini preload ya. Preload dari namanya aja load load itu mengisi ya. Jadi preload sebelum pengisian. Jadi yang diisi adalah ventricle kan, Dek. Ya, jadi seluruh tubuh darahnya dari vena cava superior sama inferior, kemudian mau ke ventricle kanan. Ya. Yang darah di ventricle kanan itu sebelum dipompa itu namanya preload. Ya. Nah, sewaktu diastole, sewaktu pengisian ventricle kanan itu mau dipompa, pompa itu namanya preload. Nah, itu preload. Dipengaruhi oleh volume darah ya. Semakin sedikit darah yang di tubuh, maka darah yang kembali ke jantung semakin sedikit kan ya. Nah, maka nanti preloadnya semakin sedikit. Contohnya pada orang dehidrasi ya, kekurangan cairan, diare terus, maka darah yang yang kembali ke jantung itu akan sedikit ya, darah yang di tubuh akan sedikit, maka preloadnya akan berkurang. Ya. Darah yang dipompa nggak ada karena volume darahnya kurang. Kemudian venous return ya, berarti aliran balik vena. Ya. Aliran baliknya sedikit ya, karena kita dalam posisi-posisi tertentu ya. Mungkin kita dalam posisi berdiri. Ya. Pada orang tua itu venous return-nya jelek seperti itu. Kalau kita masih baik. Nah, kalau orang tua itu jelek, maka darahnya itu akan mengikuti gravitasi ya. Mengikuti gravitasi berarti ke bawah. Sedangkan jantung kan kalau kita berdiri ada di atas. Nah, maka venous return-nya akan berkurang. Kalau orang tua ya. Kalau kita yang masih muda mungkin masih bisa dikompensasi venous return-nya dengan beberapa hal ya, nanti kita bahas. Nah, preload itu adalah
volume darah yang meregangkan otot ventrikel sebelum kontraksi ya, khususnya ventrikel kanan. Nah, jadi preload itu di sini ya. Preload itu yang di sini. Yang di ventrikel kanan. Nah, jadi dari vena cava superior, inferior ke atrium kanan, kemudian akan dipompa ke ventrikel kanan. Nah, ini namanya preload. Volume darah di ventrikel kanan pada akhir diastole merupakan volume preload untuk kontraksi berikutnya. Itu ya. Jadi preload itu ada di ventrikel kanan. Nah, yang di ventrikel kanan ini akan meningkat kalau venous return-nya meningkat ya. Tadi venous return ke atrium kanan meningkat. Nah, contohnya apa? Ada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pengembalian vena, misalnya nih inspirasi ya. Jadi kita waktu tarik nafas itu, kita tuh bakal menghimpit ya, parunya itu bakal menghimpit dari vena cava ya, dan vena-vena lain yang ada di toraks ya, sehingga pada kepompa semua ke atrium. Nah, jadi inspirasi itu meningkatkan venous return karena itu. Jadi akan meningkatkan darah yang ke atrium kanan karena tergencet semua sama parunya tadi yang mengembang ya, inspirasi. Kemudian aktivitas fisik berat. Nah, kalau kita aktivitas fisik berat ya, misalnya lari. Nah, lari, maka darah yang ada di bawah, darah ada yang ada di kaki, karena ototnya lari itu kan, berarti ototnya kaki itu kan menegang semua ya, membesar semua, maka vena-vena itu akan terpompa ya darahnya, tergencet darahnya akan memompa ke atas. Nah, makanya venous return-nya akan meningkat. Kemudian pada gagal jantung kongestif. Nah, kalau gagal jantung kongestif mungkin nanti aja besok kita bahas. Kemudian menurun ya. Menurun pada saat apa? Jadi preload-nya itu menurun apabila saat ekspirasi ya. Ekspirasi tadi kan parunya menyusut ya, parunya mengeluarkan udara sehingga menyusut, sehingga venanya itu malah mengembangkan karena tidak terhimpit dari paru tadi, akan mengembang venanya sehingga darahnya malah di vena semua, enggak ke atrium. Kemudian penurunan output ventrikel kiri. Nah, jadi kalau ventrikel kirinya itu nggak mengirimkan darah yang pas, misalnya dalam keadaan gagal jantung, maka darah yang kembali juga sedikit. Darah yang kembali juga sedikit, venous return-nya, preload-nya sedikit. Jadi pada gagal jantung seperti itu. Kemudian penurunan pooling darah dalam sistem kapiler dan venosa ya, nanti kita bahas. Jadi itu adalah preload ya. Preload itu adalah darah yang terkumpul di ventricle saat diastole. Nah, venous return itu apa sih? Nah, kita belajar. Venous return adalah volume darah yang mengalir dari vena dan kembali ke jantung. Itu namanya venous return. Volume darah yang ada di vena yang akan kembali ke jantung namanya venous return. Aliran balik vena. Vena itu kan adalah pembuluh yang menuju ke jantung. Nah, venous return itu adalah pengembalian dari darah yang ada di vena itu menuju ke jantung. Nah, venous return yang meningkat ini atau menurun itu akan mempengaruhi tadi kan end diastolic volume ya. Kalau darahnya semua dari vena cava inferior sama superior itu masuk ke atrium extra, kemudian masuk ke ventricle ya, saat mengisi ya, saat diastole. Nah, itu kalau banyak ya berarti akan meningkatkan dari stroke volume. Nah, maka akan meningkatkan curah jantungnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi venous return akan meningkatkan EDV ya, atau preload tadi ya, sama aja. Kemudian preload kalau meningkat akan meningkatkan isi sekuncup ya, atau stroke volume. Stroke volume akan meningkatkan, kalau meningkat akan meningkatkan
curah jantung juga. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, volume darah ya. Volume darah yang meningkat ya karena adanya retensi garam dan air, kemudian pergeseran dari cairan interstisium ke plasma, ya nanti kita akan bahas kalau ini. Nah, akan meningkatkan volume darah ya, sehingga peningkatan tekanan dari vena akan meningkatkan gradient tekanan. Kalau volume darah meningkat, maka akan meningkatkan venous return. Kemudian pompa pernapasan tadi ya, inspirasi, ekspirasi itu juga mempengaruhi venous return ya. Kalau terjadi peningkatan tekanan di dinding dada, berarti pada saat inspirasi maka akan meningkatkan gradient tekanan sehingga nanti venous return-nya meningkat. Ya. Akan menghimpit dari venanya. Pompa pernapasan inspirasi akan meningkatkan venous return. Kemudian pompa otot rangka pada saat berolahraga tadi ya, otot skeletnya semuanya berkontraksi ya, membesar sehingga venanya akan terhimpit juga sehingga nanti akan meningkatkan venous return ya. Pompa otot rangka yang terkenal itu adalah gastrocnemius ya, musculus gastrocnemius, masih ingat ya yang ada di betis. Nah, itu pada gambaran di textbook dia adalah seperti ini ya. Jadi dia akan menghimpit dari venanya. Menghimpit dari venanya sehingga dia akan meningkatkan akan memompa darahnya ya, yang harusnya kembali ke jantung, dia akan meningkatkan pompanya. Pada saat dia relaksasi, nah di sini ada katupnya. Nah, katupnya ini untuk mencegah balik lagi venanya. Karena vena itu kan nggak ada pompanya ya. Vena itu nggak ada pompanya. Kalau arteri kan ada pompanya, jadi bisa ke seluruh tubuh. Tapi vena itu untuk jantung dia nggak ada pompanya, dia pasif aja. Nah, makanya dia harus dibantu dengan beberapa hal. Nah, salah satunya adalah volume darah yang meningkat, kemudian pompa pernafasan, pompa otot rangka, kemudian ada nih aktivitas vasokonstriksi simpatis ya. Kalau vasokonstriksi menyempit maka akan memompa darah kembali ke jantung seperti itu. Kemudian dibantu juga dengan tekanan darah ya. Kalau tekanan darahnya meningkat maka akan meningkatkan kalau tekanan darah yang di kontraksi jantung itu meningkat ya, maka akan menurunkan tegangan vena. Kemudian ada daya hisap jantung. Daya hisap jantung itu maksudnya pada saat jantungnya sistol ya, kemudian relaksasi kan ya, jadi diastol, ya. Relaksasi jadi diastol, maka dia kan akan mengembang ya. Dan mengembang itu dia kayak menghisap dari darah-darahnya. Makanya kemarin pada waktu siklus jantung kita belajar ada namanya yang menghisap darah-darahnya itu supaya ke ventricle ya. Nah, jadi itu adalah daya efek hisap jantung untuk merelaksasi, dia relaksasi akan ditempati oleh darah. Nah, namanya kemarin kita belajar adalah pengisian ventricle pasif ya, pengisian ventricle pasif. Nah, jadi dengan dia relaksasi itu darahnya otomatis akan dari atrium akan ke ventricle ya, tanpa atrium harus memompa ya. Jadi itu adalah pengisian ventricle pasif. Nah, itu adalah efek hisap jari jantung. Tekanannya akan menurun, tekanan yang meningkat akan bergeser ke tekanan yang turun. Kemudian katup-katup vena tadi dia mencegah untuk kembalinya lagi ke bawah, ke jaringan. Nah, sehingga akan semakin terpompa ke jantung. Nah, faktor-faktor inilah yang menjadi penentu dari banyak sedikitnya venous return. Jadi venous return itu kan dia nggak punya pompa seperti itu. Nah, makanya ini adalah faktor-faktor yang jadi dalam kutip jadi pompanya dari venous return ya, jadi vena. Ya.
karena dia nggak punya pompa. Ada yang tanyakan sampai sini? Venous return. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Lanjut. Sekarang kalau udah preload, afterload sekarang. Nah, afterload ini dia dipengaruhi oleh systemic resistance systemic vascular resistance sama katup jantung ya. Jadi afterload itu kalau tadi preload adalah darah yang masuk ke ventricle, maka afterload itu adalah sesudah ventricle kiri ya, ventricle kiri yang ke seluruh tubuh itu memompa, maka pembuluh darahnya itu yang ke jaringan itu, nah itu kan semakin kecil ya, Dek. Nah, kalau semakin kecil kan kamu kayak apa namanya? Memompanya semakin susah seperti itu. Nah, itu namanya resistensi. Resistensi itu seperti itu. Jadi bayangin kamu memompa suatu selang yang lebarnya sama ya. Kalau lebarnya sama, mompanya enak ya. Dibandingkan sama mompa selang yang lebarnya itu semakin kecil. Itu semakin berat kamu mompanya. Nah, itu namanya resistensi. Itu. Kemudian katup jantung juga memengaruhi dari afterload. Ya. Misalnya kalau kemarin ada bising di daerah aorta, ada bising sistolik. Berarti ada apa itu, Dek? Kamu auskultasi aorta, ada bising sistolik. Berarti ada apa itu? Kamu auskultasi aorta, kok ada bising sistolik? Waktu mompa kok bising? Berarti ada apa? Waktu mompa kok bising? Apa itu? Kemarin apa? Katupnya itu lah. Katup jantung. Kamu auskultasi di aorta, kok bising? Pas sistolik. Apa tuh, Dik? Kalau bising pas sistolik ya. Waktu ventricle mompa, kok bising? Berarti apa? Masih ingat? Apa? Auskultasi di aorta, kok bising? Waktu sistolik berarti apa? Ada? Stenosis. Nah, stenosis aorta. Nah, bayangin stenosis aorta. Aortanya, katup aortanya itu stenosis ya. Makasih ya, Dek. Jadi, ada stenosis aorta. Aortanya itu jadi kaku. Katup aortanya itu jadi kaku. Bayangin. Terus kamu mompa, Dek. Mompa. Ventrikelnya mompa melewati katup aorta yang kaku. Maka darah yang keluar itu akan semakin sedikit ya, afterload-nya semakin sedikit. Seperti itu. Nah, sama dengan tadi systemic vascular volume, semakin dia sedikit, maka kamu mompa itu semakin susah. Sama. Ini tadi kalau ada katup jantungnya yang terutama aorta ya, aorta dan pulmonal yang dia mengalami stenosis, maka semakin susah untuk dikeluarkan darahnya. Nah, jadi next afterload ya tadi. Kalau preload itu di sini ya, afterload itu maka darah yang akan dipompa dari ventricle kiri ke seluruh tubuh ya, melewati selang-selangnya yaitu arteri. Nah, itu namanya afterload. Nah, jadi dia akan menggambarkan resistensi vaskuler terhadap kontraksi ventrikel ya tadi. Afterload itu tadi. Jadi dipengaruhi oleh besar kecilnya pembuluh darah ya. Pembuluh darah kita kan setelah dari ventrikel kiri kan
aorta, kemudian arteri besar, arteri kecil, kemudian arteriol yang paling kecil, kemudian yang di jaringan namanya kapiler, seperti itu. Nah, itu kan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan namanya resistensi. Resistensi itu tadi gambarannya kayak kamu mompa selang yang sama diameternya sama selang yang semakin kecil diameternya. Kalau semakin kecil, kamu kan mompanya semakin susah. Sama jantung seperti itu. Makanya harus dipompa ya, karena semakin susah untuk pompa ke arteri yang semakin kecil tadi. Ada resistensi soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke resistensi pembuluh darah sistemik atau SVR tadi ya, systemic vascular resistance sama aja. Jadi adalah oposisi atau perlawanan terhadap aliran darah. Disebabkan oleh gesekan antara darah yang mengalir dengan dinding pembuluh. Ya tadi, kalau semakin dia kecil, maka semakin gesek dinding pembuluh darahnya kan. Apa aliran darahnya itu semakin menggesek dinding pembuluh darahnya. Ya. Sehingga akan semakin susah untuk memompa karena ada gaya gesek tadi. Yang itu namanya systemic vascular resistance. Ya, akan kita bahas lebih lanjut nanti di hemodinamik. Ya. Nah, sekarang kita kumpulin bareng nih. Nah, jadi cardiac output itu apa sih cardiac output? Nah, cardiac output itu adalah perkalian antara stroke volume dan heart rate. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi apa aja? Ada kontraksi. Kalau stroke volume yang mempengaruhi adalah kontraksi, preload, sama afterload. Kontraksi dipengaruhi apa aja? Ada sistem saraf otonom, simpatis, parasimpatis, ion-ion, kalium, kalsium, dan lain-lain, hormon, epinefrin, tiroid, obat, dopamin, dopamine, ditoksin. Nah, kalau preload dipengaruhi oleh volume darah ya, apakah dia darahnya cukup, hipovolemik ya, atau hipervolemik, banyak banget volume darahnya ya, banyakkan minum. Kemudian venous return ya, darah yang balik lagi ke jantung itu banyak apa enggak? Nah, dipengaruhi oleh itu preload. Kalau afterload dipengaruhi oleh systemic vascular resistance yang baru kita bahas tadi ya. Kemudian katup jantung, terutama aorta tadi. Nah, kemudian heart rate dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, ion, hormon, dan suhu. Stroke volume dan heart rate itu akan mempengaruhi cardiac output. Cardiac output ini akan dipertahankan tetap ya. Jadi cardiac output ini akan dipertahankan tetap. Nah, apabila kita minum kopi, kita minum kopi, maka heart rate-nya akan meningkat kan ya. Nah, heart rate-nya akan meningkat. Kemudian nanti stroke volume-nya akan menyesuaikan ya, akan menurun seperti itu. Nah, kalau misalnya kita diare terus-menerus, kita diare terus-menerus, maka volume darahnya akan berkurang ya. Volume darah akan berkurang, maka preload-nya akan berkurang, akan mengurangi stroke volume. Kalau stroke volume-nya menurun, maka akan dikompensasi ya, akan diimbangi dengan heart rate-nya yang naik supaya cardiac output-nya ini tetap. Seperti itu ya. Jadi biasanya ini terjadi kompensasi namanya ya. Kalau misalnya terjadi systemic vascular resistance-nya, maksudnya terjadi katup jantungnya, ada kerusakan dari otot jantungnya, Dek. Nah, kalau otot jantungnya rusak sehingga tidak bisa kontraksi ya. Pada waktu misalnya ada penyakit jantung koroner, otot jantungnya rusak semua, nggak bisa mompa. Nah, kontraksinya akan menurun ya. Maka stroke volume-nya akan menurun. Maka untuk mengkompensasi supaya cardiac output-nya tetap, maka akan heart rate-nya akan ditingkatkan. Nah, jadi itu adalah cardiac output. Ya. Jadi heart rate-nya ini biasanya sebagai sebagai kompensasi ya.
Jadi kemarin waktu tutorial kemarin ya, heart rate-nya meningkat ya, stroke volume-nya akan mempengaruhi dari cardiac output ya. Nah, karena heart rate-nya meningkat, maka darah yang dipompa itu semakin sedikit ya, karena jeda waktu untuk diastoliknya itu semakin berkurang. Ya. Darah yang masuk itu semakin waktunya itu berkurang ya. Padahal kan butuh waktu untuk diastol. Untuk mengisi ventricle butuh waktu. Tapi karena heart rate-nya meningkat, maka tidak ada waktu untuk diastol, langsung dipompa. Darah yang masih sedikit langsung dipompa. Akibatnya nanti darah yang ke jaringan semakin sedikit, khususnya di otak. Ya, sehingga yang kemarin pada saat skenario-nya itu dia jadi pingsan karena darah yang ke otak sedikit, karena heart rate-nya terlalu meningkat, darah yang dipompa itu semakin sedikit. Nah, di sini ada namanya gagal jantung, Dek. Nah, gagal jantung. Nah, kamu bisa lihat ya di sini, ini namanya gagal jantung sistolik. Nah, jadi karena otot jantungnya itu dia menipis ya, menipis. Kalau otot jantung menipis kan berarti kontraksinya tidak kuat, jadi kontraksinya tidak kuat. Kontraksi itu kan dilambangkan dengan sistol ya. Kontraksi ventrikel kan sistol, ya, sistolnya tidak kuat, maka nanti volume darah yang dipompa sedikit seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada namanya gagal jantung sistolik ya, systolic dysfunction. Disfungsi dari sistolik sehingga namanya gagal jantung sistolik. Nah, sebaliknya ini ada namanya gagal jantung diastolik ya. Gagal jantung diastolik berarti dia saat diastolik ya, pompanya itu darah yang dipompa itu sedikit ya, karena otot jantungnya sangat tebal. Nih, otot jantungnya sangat tebal ya. Otot jantung sangat tebal sehingga kalau di sini kan besar ya, Dek, ruangannya. Nah, kalau di sini ruangannya kecil sehingga darah yang ditampung akan sedikit ya. Sehingga kalau dipompa memang pompanya bagus banget ya. Tetapi tidak cukup darah yang dipompa. Nah, makanya dia gagal untuk menyediakan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Nah, makanya gagal jantung diastolik namanya. Karena otot jantungnya yang membesar seperti itu. Sehingga ruangan jantungnya malah menyempit, sehingga darahnya yang di ruangan jantung itu semakin sedikit. Seperti itu. Namanya gagal jantung diastolik. Nah, ini namanya heart failure atau gagal jantung. Ya, heart failure, gagal jantung yang ejection fraction-nya, ya, ejection fraction. Jadi ejection fraction itu adalah darah yang dipompa, ya, dibanding darah yang tertinggal di ventricle, ya. Kalau ini HF, REF ini ejection fraction-nya akan menurun, ya, kurang dari 40%. Nah, jadi darah yang masih di ventricle itu akan banyak. Itu namanya HF, reduce ejection fraction ya. Karena dia otot jantungnya ini menipis ya. Menipis sehingga tidak bisa memompa ke seluruh tubuh, sehingga darah yang masih di ventricle ini masih banyak. Maka perbandingan antara darah yang dipompa dan darah yang di ventricle itu akan kecil ya. Nah, sehingga namanya HF, reduce ejection fraction. Kalau yang ini ejection fraction-nya masih bagus ya, masih di atas 40% ya, tidak begitu banyak lah penurunannya, karena dia masih bisa memompa, memang masih bisa memompa. Darah yang dipompa itu memang keluar semua ya, cuman dia darah yang dipompa memang bagus keluar semua, cuman darah yang ditampung itu sedikit ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan jaringannya memang nggak pas ya. Tapi ejection fraction-nya, darah yang dipompa dibanding darah yang tertinggal di ventricle itu masih bagus ya, presentasenya ya, di atas 40%. Makanya
heart failure, preserve itu tetap ya, preserve ejection fraction-nya tetap ya, di atas 40%. Tapi kalau ini ejection fraction-nya menurun karena dia darahnya banyak yang di ventricle. Nah, ini gagal jantung ya. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak membawa darah dengan baik ke seluruh jaringan tubuh ya. Nah, bayangin kalau ada gagal jantung, Dek. Nah, bayangin kalau ada ini ya, gagal jantung atau ini. Nah, maka darah yang ke jaringan akan menurun ya. Darah yang ke jaringan akan menurun, sedangkan darah yang menuju jantung akan berlebih ya. Ya kan? Karena darahnya nggak dipompa-pompa ya, darahnya masih aja segini, yang dipompa sedikit ya. Akibatnya nanti akan menyebabkan gejala-gejala sebagai berikut ya. Nah, nih. Jadi nanti akan menimbulkan gejala-gejala sebagai berikut karena darahnya terkumpul di sebelah kanan ya, karena tidak dipompa di kiri, maka terkumpul di sebelah kanan, maka akan menyebabkan gagal jantung kanan ya, gagal jantung kanan. Nah, maka darah yang terkumpul di sini akan terkumpul di vena cava superior sehingga nanti terkumpul di vena jugularis sehingga namanya JVP ya, jugularis venous pressure nanti akan meningkat ya. Nanti ada pemeriksaannya ya, JVP, jugularis venous pressure, tekanan vena juguler akan meningkat. Ya, nanti kelihatan di sini ada denyutnya seperti itu. Padahal kan nggak kelihatan kalau kita sekarang. Nah, tapi kalau pada orang gagal jantung, makin banyak darah yang terkumpul di sebelah kanan, maka akan meningkatkan JVP tadi. Kemudian refleks hepatojugular, nanti ada pemeriksaannya juga. Kemudian hepatomegali ya, kamu lihat di sini. Nah, ya. Kalau darahnya terkumpul di sebelah kanan, kalau ke atas tadi kan JVP-nya meningkat ya, jugular venous pressure-nya meningkat. Nah, kalau dia ke sebelah bawah ya, maka darahnya akan terkumpul di hepar ya, di liver. Maka darah yang terkumpul di liver ini akan menyebabkan heparnya akan membesar. Nah, makanya terjadi hepatomegali. Nah, kemudian darah yang terkumpul di sebelah kaki ya, di bawah kaki, karena darah yang di vena ini kan tadi mengikuti gravitasi ya, akan terkumpul di kaki ya, sehingga kakinya akan membesar, akan bengkak. Nah, namanya edem tungkai, edem kaki ya. Nah, seperti itu. Kenapa kok orang yang gagal jantung lemah kalau dikatakan sama dokter-dokter itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang tua atau Pak D atau mbah kalian yang dikatakan jantung lemah seperti itu, terus kakinya edem, lah itu karena dia jantungnya tidak bisa memompa dengan baik sehingga darahnya terkumpul di sebelah kanan, itu namanya gagal jantung kanan. Nah, kalau gagal jantung kiri gimana? Bayangin gagal jantung kiri, Dek, sekarang di sini jantungnya tidak bisa memompa darah ke sebelah ke aorta ya, ke aorta kemudian ke arteri seperti itu. Nah, maka darahnya akan terkumpul di mana? Terkumpul di atrium kiri. Terkumpul di atrium kiri mendapatkan darah dari vena pulmonalis. Pulmonalis mendapatkan darah dari paru. Nah, maka nanti parunya yang akan terisi darah banyak, cairan banyak ya. Maka parunya akan terisi cairan banyak, paru yang isinya udara malah terisi cairan, akibatnya nanti bakal jadi sesak ya. Karena terisi cairan bukan terisi udara. Nah, ini jadi akan ada namanya edem paru ya, edem paru. Nah, kemudian ada ronki ya. Ronki kemarin kamu mungkin belajar penulisan fisik ada ronki ya. Ronki itu seperti blebek kayak gitu ya. Nah, dia ada cairannya di parunya, nah, namanya ronki seperti itu. Kemudian ada ortopnu. Ortopnu itu adalah
bernafas ya, saat dia bernafas, kalau posisinya berdiri, maka darahnya itu akan ke bawah ya, Dek, mengikuti gravitasi. Nah, tetapi kalau dia tiduran ya, maka akan sesak. Karena kenapa? Karena darah yang mengikuti gravitasi tadi akan mendatar ya, sehingga nanti ke paru juga. Parunya akan terisi cairan. Nah, seperti itu. Jadi cairannya akan pindah ke paru sehingga dia sesak. Nah, kemudian ada namanya sesak saat aktivitas ya. Pada saat kita aktivitas, kita kan butuh oksigen banyak. Lah kok yang dipompa karena ada gagal jantung, maka darah yang dipompa sedikit. Nah, maka terjadi sesak saat aktivitas. Kemudian batuk pada malam hari. Batuk pada malam hari. Batuk pada malam hari itu karena parunya terisi cairan ya. Kemudian efusi pleura terisi cairan ya, karena tadi darahnya terkumpul. Kemudian ada kardiomegali. Kardiomegali seperti ini tadi. Ini kardiomegali ini, Dek. Yang systolic stimulation ini kardiomegali, jantungnya terlihat membesar seperti itu ya. Karena ototnya yang besar atau karena ruangannya yang besar seperti itu. Nah, ini namanya kardiomegali, jantungnya membesar. Kemudian ada bunyi jantung S3. Nah, bunyi jantung S3 itu disebut juga murmur ya. Nah, seperti itu. Galop, murmur galop. Nah, itu namanya bunyi jantung S3. Ada kelainan dari katup-katupnya seperti itu. Kemudian ada takikardi ya. Takikardi. Jadi karena darahnya yang dipompa itu sedikit, stroke volumenya sedikit, maka kompensasinya akan meningkatkan heart rate, ya, sehingga terjadi takikardi seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah penerapan dari kelainan curah jantung ya. Kalau curah jantungnya menurun, maka namanya gagal jantung. Nah, gagal jantung tadi biasanya kompensasinya atau karena stroke volumenya menurun, maka kompensasinya untuk meningkatkan curah jantung dan stroke volume akan meningkatkan heart rate-nya sehingga menjadi takikardi. Itu penerapannya fisiologi dari curah jantung ini. Nanti teman-teman akan belajar lebih banyak di blok kardiovaskuler. Baik. Ya, jadi ini tadi terakhir, jadi obat-obat yang meningkatkan heart rate namanya chronotropik ya. Tadi kalau positif ada yang negatif. Inotropik positif negatif. Positif itu akibat meningkatkan ya. Kalau negatif menurunkan. Maaf nih kok meningkatkan semua ya. Tuh salah. Ini menurunkan ya, Dik, maaf. Yang min ini menurunkan ya. Tuh salah. Baik, kemudian dromotropik itu meningkatkan kecepatan impuls elektriknya. Ya. Jadi kalau ada obat chronotropik, berarti dia meningkatkan heart rate. Obat inotropik negatif, berarti dia menurunkan kekuatan kontraksi. Seperti itu ya. Nanti seperti itu. Kalau ditanya ya di soal. Baik, seperti itu aja mungkin dari saya tentang curah jantung. Nanti kita belajar lebih lanjut tentang yang di vaskuler, di hemodinamik, dan tekanan darah. Ya, kita bisa tahu nanti kenapa kok kalian mengukur tekanan darah itu kok bisa bunyi ya, bunyi sistolik, bunyi Korotkoff 1, Korotkoff 2, 3, 4, 5 itu kenapa kok bisa bunyi itu? Kenapa kok tekanan darah sistolik itu yang diambil pas nggak bunyi, sistolik itu diambil pas bunyi, kenapa? Nah, nanti kita akan belajar setelah ini di hemodinamik dan tekanan darah. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Kalau ada edem paru, apakah bisa menyebabkan batuk darah juga? Ya, tadi ya. Jadi kalau ada edem paru bisa menyebabkan batuk darah. Kenapa? Karena ada edem paru. Jadi aku share screen lagi ya.
Jadi kalau edem paru akan menyebabkan tadi apa batuk darah ya. Nah, kenapa? Karena pembuluh darahnya ini akan membesar, Dek. Kenapa kok membesar? Karena darahnya tadi nggak dipompa kan, malah terkumpul di pembuluh darah sebelumnya ya, di atrium kiri, di vena pulmonalis. Nah, sehingga pembuluh darah yang di bronkus, yang di alveolus itu membesar semua, yang di paru. Nah, di situ terjadi sesak kan, jadi gampang terjadi iritasi, sehingga nanti pembuluh darahnya bisa pecah. Nah, pembuluh darah pecah, nah, itu akan menjadi batuk darah ya. Darahnya kan bakal meleleh keluar dari bronkus. Nah, di bronkus itu dianggap sebagai benda asing kan nggak boleh ada sesuatu selain udara di bronkus. Akhirnya akan dibatukkan. Nah, batuknya itu batuk darah. Jadi itu kenapa kok edem paru bisa batuk darah. Ada lagi mungkin? Silakan yang mau bertanya. Langsung aja kalau mau tanya mau langsung aja, monggo. Kelas kemarin juga banyak yang tanya langsung ya. Kalian kalau bisa langsung tanya aja, nggak usah dari chat. Ya, ada yang tanya? Beneran udah mengerti ya? COSPHR. Oke, sekarang mungkin ya, fix nggak ada yang tanya. Oke, beda. Jadi pertemuan kali ini saya cukupkan. Ini silahkan diisi dulu polling ya. Ada kuesioner. Oke, saya aktifkan. Nanti ada polling ya. Nanti bisa diisi di akhir Zoom mungkin. Bentar. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi. Apakah stenosis sama dengan bunyi murmur? Nah, jadi murmur itu kan bising jantung ya. Nah, bising jantung. Lah, bising jantung itu bisa karena stenosis, bisa karena regurgitasi yang kemarin tuh loh, Dek. Jadi murmur itu adalah bising jantung apapun. Nah, bising jantung, di katup jantung, apapun itu namanya murmur. Nah, bising jantung itu bisa namanya stenosis, bisa namanya regurgitasi, ya. Tergantung dia saat sistolik atau diastolik yang kemarin ya. Nah, jadi misalnya kamu auskultasi di katup mitral ya. Katup mitral kok pas sistolik dia bisa jadi murmur ya. Kenapa kok murmurnya pas sistolik? Pas loop ya. Kenapa kok loop gitu baru dup, loop duduk, dup, loop duduk, dup. Nah,
kenapa kok pas sistolik? Nah, berarti kan ada sesuatu di katup mitral ya. Pas sistolik dia harusnya kan menutup. Nah, kenapa kok dia bunyi? Nah, karena di situ ada kelemahan dari katup mitralnya, sehingga di situ ada regurgitasi mitral. Seperti itu kalau dia sistolik. Kemudian kalau pas diastolik, kok dia bunyi? Ya. Kok pas diastolik, dia malah bunyi. Berarti ada sesuatu dengan katupnya. Wong dia harusnya membuka, kok malah bunyi. Berarti katupnya langsung nutup nih, sehingga susah dibuka. Nah, makanya namanya stenosis mitral. Seperti itu. Jadi tergantung katup yang diperiksa, tergantung saat diastolik apa sistolik. Yang tabel kemarin ya, Dek. Jadi stenosis itu salah satu murmur ya. Penyebab salah satu murmur. Regurgitasi juga bisa. Bisa juga karena kelainan yang lain, misalnya kelainan jantung bawaan. Mungkin teman-teman sudah ada yang belajar embriologi dari kardiovaskuler ya. Nah, di situ kan dulu antara atrium kanan sama atrium kiri kan itu gabung ya, Dek. Ada pemisahnya. Enggak ada pemisahnya ya. Jadi gabung. Nah, di situ kalau lahir ternyata atrium kanan sama kirinya itu masih ada sekatnya, masih enggak ada ya. Harusnya kan ada sekatnya, tapi kok enggak ada. Nah, di situ menimbulkan bising. Nah, bising itu juga bisa. Bisingnya itu tapi bukan dari katup. Kalau murmur itu dari katup. Seperti itu ya. Ya, seperti itulah. Ya, foramen ovale. Foramen ovalenya masih ada ya. Nggak jadi fossa ovale, tapi malah masih foramen ovale karena septum primum dan sekundumnya itu tidak menutup, maka akan menimbulkan bising. Seperti itu ya. Jadi itu menimbulkan bising juga, bising jantung. Cuman nggak karena katupnya kan berarti. Ya, seperti itulah ya. Ada yang lain lagi nggak? Satu lagi mungkin. Kalau nggak ada kita cukupkan aja karena Dokter Bintang 1 jam lagi sudah mulai ya. Ya baik, kita cukupkan saja sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa menghubungi Aura ya. Aura nanti akan menghubungkan ke saya. Pertanyaan apapun itu, nggak ada pertanyaan yang bodoh ya. Pertanyaan sekecil apapun, teman-teman itu perlu untuk bertanya seperti itu. Apabila ada yang tidak dimengerti sekecil apapun, maka teman-teman perlu untuk bertanya. Silahkan bertanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Selamat sholat duhur dan tetap siang.